Dimana semua sekarang pengusaha laundry ini banyak mengeluh masalah tentang THR Lebaran. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan puasanya makin lancar, dan sebentar lagi sudah akan merayakan Lebaran. Tinggal menunggu beberapa hari lagi. Jadi topik kita kali ini sobat, yaitu membahas tentang maaf, kali ini kita beda dari topik ya, dimana semua sekarang pengusaha laundry ini banyak mengeluh masalah tentang THR Lebaran. Nah, jadi kita membahas tentang THR ini ya. Sebenarnya sobat, mungkin ya karena ada yang masih 1 tahun tapi bingung bagaimana cara mengasih THR-nya. Nah, jadi kalau pada umumnya sih sebenarnya bagi yang sudah lama berkecimpung di dunia usaha laundry ini ya pada umumnya sebulan gaji. Nah, tapi yang istilahnya masih baru-baru buka, belum lama membuka usaha laundry ini, sebenarnya kita wajib juga memberikan THR kepada karyawan. Ini bagi si pemilik pemilik usaha laundry. Kalau istilahnya yang masih baru-baru ya tetap masih dikasih, tapi itu tergantung kita sebagai pemilik usaha. Nah, ini bagi yang pemula ya, masih pemula yang masih di bawah 2 tahun lah, 1 tahun, maaf, di bawah 1 tahun masih buka ya, masih itu seharusnya harus ya kan, karena kalau menurut saya sendiri sih kurang pas seandainya kita tidak memberikan apa-apa kepada karyawan kita tersebut. Nah, jadi kita harus punya perasaan dikit terhadap karyawan, karena kenapa? Tanpa karyawan itu usaha kita tidak akan berjalan, dan kita juga yang paling butuh banget jasa karyawan di usaha laundry ini. Nah, tapi kalau seandainya bertanya kalau di bawah 1 tahun itu kira-kira seperti apa? Nah, saya juga pernah, ini pengalaman ya, pernah masih baru ya kan, masih baru dia dikerja di saya dulu itu ya. Nah, saya memberikan ya istilahnya hanya sekedar, cuman ada tambahannya. Contoh tambahannya itu apa ya, bisa kita kasih dia parcel, mau kue lebaran, mau istilahnya kenang-kenangan atau pakaian. Nah, bisa kita memberikan itu istilahnya yang masih standar lah. Ini yang baru-baru buka usaha laundry. Tapi kalau seandainya sudah di atas 1 tahun dia, yang pada umumnya, tapi bukan saya saja ya, banyak itu sering diberikan 1 bulan gaji. Nah, bahkan ada lagi sobat yang sudah istilahnya usahanya berkembang banget, selain sebulan gaji, ongkos untuk pulang kampung juga diberi dengan cuma-cuma. Nah, itu selain THR ya. Jadi makanya aku bilang ini tergantung kita ya, tergantung kemampuan kita sebenarnya. Nah, tapi kalau istilahnya yang aslinya pada umumnya, kalau di dunia usaha laundry ini kalau udah berkecimpung itu sebulan gaji. Nah, karena sobat, kita kalau seandainya tidak memberikan seperti itu bermasalah juga. Masalahnya ya tidak sedikit setelah lebaran ini ya, banyak yang mencari karyawan. Nah, itu disebabkan salah satu istilahnya di masa pembagian THR itu mungkin kurang cocok
Nah, ujung-ujungnya siap lebaran dia beralih ke usaha laundry yang lain untuk pindah tempat kerja, karena ya balik lagi seperti yang saya katakan tadi itu, mungkin belum tidak cocok THR yang kita berikan. Makanya saran saya bagi yang sudah lama berkecimpung, ada baiknya berkecimpung di dunia laundry ini, ada baiknya kita memberikan THR sebulan gaji. Nah, kalau masalah seperti yang tadi itu ya mungkin udah paham ya, dari awal saya sudah jelaskan. Nah, ini yang sering terjadi di dunia usaha laundry. Setelah lebaran pasti banyak banget mencari karyawan. Nah, jadi solusinya seperti itu sobat. Kita harus sebagai pemilik usaha laundry harus memberikan istilahnya kesenangan untuk karyawan kita. Bagaimana caranya biar senang, biar supaya dia nanti balik kampung bisa bekerja sama kita lagi. Karena sobat, jangankan sebelum lebaran atau masih di hari-hari biasa lah, masih banyak pengusaha laundry mengeluh tentang karyawan dan mencari karyawan, baik usaha laundry kiloan, baik juga usaha laundry koin. Nah, sebenarnya itu sobat yang membuat salah satu kelemahan di usaha laundry ini. Nah, ada juga memang akibat istilahnya kurang ketelitian cara kerja karyawan ini ya. Ada juga yang langsung dipecat, dan ada juga istilahnya merasa jenuh karyawan ini mencari kerja di usaha laundry yang lain. Nah, jadi memang banyak sobat. Tapi pada intinya seperti yang saya katakan tadi itu, di saat menjelang lebaran kayak seperti ini, ada baiknya memberikan THR karyawan itu sesuai gaji dia per bulan. Nah, jadi bermacam-macam sih sebenarnya. Banyak sih yang bilang kadang-kadang pengusaha laundry, ya terserah saya mengasih berapa THR-nya. Sebenarnya tidak bisa sobat seperti itu. Nah, di saat dia butuh karyawan teriak-teriak. Nah, sementara pemberian kita terhadap karyawan atau rasa toleransi kita terhadap karyawan kurang. Nah, jadi saran saya sobat, kita harus bisa mengimbangi. Karena seperti yang saya katakan tadi itu, tanpa karyawan itu usaha kita tidak berjalan. Nah, memang sebaiknya juga dia butuh kita juga, ya kan? Tapi istilahnya walaupun dia butuh kita, bukan jadi kita semena-mena terhadap karyawan tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah sobat. Oke sobat, sampai di sinilah video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.